Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan pada video kali ini gua mau membahas saham-saham sektor sawit. Jadi gini, gua kemarin membaca beberapa hari yang lalu ya, membaca artikel ya bahwa B40 akan diterapkan di tahun 2025. Nah, kalau implementasi biodiesel B40 akan diterapkan di tahun 2025. Nah, sebelumnya kan gue udah pernah membahas ya guys, terkait dengan sektor yang dalam beberapa waktu ke depan atau dalam jangka panjang bahkan, ini harga komoditasnya, harga jualnya itu akan terus naik. Ya sawit itu, kalau lu lihat di video sebelumnya, ya kebutuhan akan sawit di dalam negeri berbanding dengan ekspornya itu selalu meningkat. Dan kalau misalkan ekspornya berkurang, komoditas sawit ini harganya akan naik terus, guys. Nah, karena komoditas sawit nanti harganya akan naik terus, berpotensi untuk naik terus dalam jangka yang panjang, maka perusahaan-perusahaan di sektor sawit juga akan diuntungkan. Meskipun yang terdampak langsung dengan biodiesel ini nggak semua perusahaan sawit, hanya beberapa saja. Gue juga udah buat videonya, hanya dua atau tiga perusahaan lah. Cuman pada dasarnya keseluruhan perusahaan sawit itu akan diuntungkan karena kenapa? Ya karena kenaikan dari harga kelapa sawit itu sendiri, harga CPO dan komoditasnya itu sendiri. Nah, sekarang kita bahas perusahaan sawit terbaik ya. Sekali lagi ini perusahaan sawit terbaik, tapi gue mau mengingatkan lu bahwa ini nanti subjektif sifatnya. Gue suka dengan salah satu perusahaan sawit ini. Nah, kita akan bahas guys ya. Jadi yang pertama itu ada Triputra Agro Persada. Dia memiliki lahan sekitar 160.000 hektar. Ingat 160.000 hektar ini nggak cuma sawit, ada juga semua perusahaan sawit ya, kelapa sawit inti ini. Dia punya lahan inti dan lahan plasma biasanya. Ada lahan yang menghasilkan, ada lahan yang belum menghasilkan. Nah, ini gue bahas lahan yang dikelola. Lahan yang dikelola dan lahan yang sudah ditanami. Jadi kayak misalkan ANJT ini sebenarnya dia punya lahan lebih dari 50.000 hektar. Cuman yang masih ditanami itu baru 50.000. Nah, di sini cenderung ke lahan yang sudah ditanami. Ya guys ya, gua mau nyampaikan itu, lahan per hektarnya ini. Nah, si TAPG dia punya lahan 160.000 hektar. 160.000 hektar, kita coba cek satu persatu dengan usia tanaman. Nah, ini usia tanaman ya guys ya. Jadi setiap perusahaan CPO itu mengkategorikan usia tanaman dari yang 0 sampai 3 tahun yang belum menghasilkan, kemudian ada yang 4 sampai 6 tahun, ada yang 7 sampai 20 tahun, ada yang di atas 20 tahun. Pada dasarnya itu pembagian kategorinya, cuman memang setiap perusahaan memiliki satuan yang berbeda. Contoh gini, TAPG dia punya 80% usia tanaman 7 sampai 20 tahun. Yang artinya usia tanaman dari TAPG itu ada di angka 12,5 tahun. Jadi gitu guys ya, lu bisa memahami ya. Kemudian ANJT. ANJT itu punya sekitar 53.000 hektar. Kita udah bahas terpisah ANJT. Aslinya dia nggak punya 53.000 doang. Dia lebih dari 100.000. Bahkan lebih dari, kalau gua nggak salah lebih dari 150.000. Lu bisa lihat di video sebelumnya. Tapi kita bahas yang sudah ditanami. Dari yang sudah ditanami ya 0 sampai 3 tahun itu ada 11%, 4 sampai 6 tahun itu ada 18,6%, 7 sampai 20 tahun ada 50,6% dan terakhir yang usia tua itu ada di angka 19,8%. Usia rata-rata tanamannya itu ada di angka 13,6 tahun. Itu ANJT. Kemudian kita ke LSIP, kelihatan guys ya. LSIP itu usianya yang paling banyak di antara 7 sampai 20 tahun nih. Kemudian yang di atas 20 tahun LSIP juga banyak. Jadi berbanding nih guys, berbanding terbalik dengan usia tanaman TAPG sama ANJT. LSIP itu udah tua. Usia tanamannya rata-rata 19 tahun. Sama seperti Astra Agro Lestari ya. Di sini 4 sampai 5 tahun, 4 sampai 15 tahun Astra Agro Lestari. Ini gue tambahin di komentar. Usia yang 4 sampai 15 tahun itu ada 35%. Usia yang di atas 20 tahun Astra Agro Lestari itu ada di angka 57%. Jadi tua guys kebanyakan.
Nah, makanya kita kita ngelihat kalau kalau lihat sahamnya Astra Agro Lestari ya, sebenarnya itu perusahaan besar. Dia punya sekitar 255.000 hektar, 85.000 hektar malah. Cuman kebanyakan usia tanamannya itu sudah tua. Sehingga ada kemungkinan memang investor itu tidak suka akan hal ini gitu loh. Jadi ada investor yang melihat hal ini juga usia tanamannya itu Astra Agrolestari. Kemudian ada DSNG ya. Dia usia tanamannya masih 13 tahun di mana yang mendominasi adalah tanaman tua nih di atas 15 tahun. Bagi DSNG ini juga masih menghasilkan. Tapi di atas 15 tahun itu ada 70%-an, sekitar 70%. Nah, berarti dia usianya itu ada di angka 13%. Ini di atas 7 tahun deh guys ya. Ini gue salah komen nih, salah nulisnya nih. Di atas 15 tahun tuh udah tua berarti. Edit komen nih guys. Ini di atas 7 tahun. Di atas 7 tahun, DSNG itu punya sekitar 70%. Ya, yang 0 sampai 3 tahun itu masih 2%. Yang 4 sampai 6 tahun itu adalah 3%. Yang tanaman di atas 7 tahun itu mencapai 70%. Nah, guys, sisanya yang di atas 20 tahun. Nah, ini guys ya. Di antara 7 sampai 20 tahun itu ada 70%. Maka usia tanaman DSNG itu ada di angka 13 tahun. Jadi lebih muda daripada Astra Agro Lestari dan lebih muda daripada LSIP. Sejauh ini yang paling muda TAPG ya guys ya. Kemudian ada SMAR. SMAR ini usia tanamannya juga relatif tua. Cuman SMAR adalah salah satu perusahaan sawit dengan aset terbesar di Indonesia. Jadi di angka 0 sampai 3 tahun, ini biasanya ini belum menghasilkan, itu ada 6%. Kemudian 4 sampai 6 tahun ada 7%. Kemudian 7 sampai 18 tahun, nah ini kategorinya SMAR, itu ada di angka 36%. Kemudian di angka 19 sampai 25 tahun ada 51%. Cukup banyak, lebih dari setengahnya yang tua. Maka usia tanaman dari SMAR itu ada di angka 18 tahun usia tanamannya rata-ratanya. Nah, kemudian demikian dengan TBLA dan SMS ya guys ya. Itu usia dari tanamannya ada di angka 14 tahun. Sejauh ini sekali lagi yang gua katakan paling muda adalah TAPG. Nah, sekarang kita bandingkan nih guys. PER-nya, PBV-nya, gross profit margin-nya, net profit margin, ROE-nya dan ROA-nya. Dari PER, yang paling murah itu ada LSIP sama TAPG sama TBLA dan DSNG. Ini yang berada di bawah 10. Sedangkan yang di atas 10 ada Astra Agro Lestari, ada SMAR, ada SSMS. ANJT ini masih minus karena memang saat kuartal 1 masih mengalami kerugian. Kemudian kita lihat dari PBV-nya. PBV-nya rata-rata masih di bawah 0, di bawah 1. Praktis yang di atas 1 itu ada TAPG sama SSMS. Sisanya kayak ANJT, LSIP, Astra Agro Lestari, DSNG, SMAR sama TBLA itu masih di bawah 1. Dan kalau dia dilihat dari PBV ya guys ya, yang memang penurunannya sudah sangat terbatas dan low risk itu memang ada di ANJT. Makanya Pak Lokeng Hong sendiri punya sahamnya ANJT. Dia ada kepemilikan di ANJT itu sendiri. Kemudian dari gross profit margin, yang paling besar itu ada TAPG ya guys ya. Kemudian ada LSIP, kemudian ada DSNG, dan ada SSMS. Sisanya kayak Semar, ANJT, kemudian Astra Agro Lestari, sama TBLA itu masih di bawah 20%. Nah, gue terus terang guys, kurang suka dengan perusahaan kayak Semar. Dia pendapatannya gede, bisa lebih dari 15 triliun, tapi nanti di net profit marginnya kecil banget. Makanya di net profit margin ini yang gede ada di TAPG, kemudian ada di LSIP, kemudian ada di DSNG, sama di SSMS. Nah, sekarang kita lihat guys. Kalau dari gross profit margin, average-nya dibandingkan di 8 perusahaan ini guys ya, itu average-nya ada di angka 20%. Maka yang bagus, kalau secara gross profit margin, iya yang gue tandai hijau ini nih guys. Yang gue tandai hijau. TAPG, LSIP, DSNG, sama SSMS. Nah, sekarang net profit margin, average-nya di antara ke-8 perusahaan ini adalah di angka 11%. Jadi yang di atas 11%, bahkan di atas 20% ya guys ya, atau 15%, itu ada TAPG, ada LSIP, ada DSNG,
dan SSMS. Nah, kemudian ada ROE dan ROA juga. ROE-nya average-nya ada 15%. Jadi kalau misalkan yang mendekati itu ada TAPG, ada DSNG, ya. Kemudian ada SSMS. SSMS ini kayak karena ekuitasnya kecil, guys. Jadi dia kelihatannya memang gede, dia PBV-nya gede, kemudian ROE-nya gede karena ekuitasnya kecil. Untuk ROA sendiri ya, average-nya itu ada di angka 5%. Jadi yang di bawah 5% itu sebenarnya kurang. Kita lihat di sini ada TAPG, ada LSIP, ya, kemudian ada DSNG, kemudian ada SSMS. Di sini gue nggak bahas potensi dividen ya guys ya. Nah, kalau dilihat dari data ini guys, kalau dilihat dari data ini, terus terang, gue lebih suka TAPG, Tributra Agro Persada. Jadi dia di pair-nya juga masuk, di gross profit margin-nya masuk, net profit margin masuk, ROE masuk, ROA-nya juga masuk. Belum kalau kita lihat potensi dividennya. Belum kalau kita lihat story-story di balik perusahaannya. Setiap perusahaan ada story-nya masing-masing. Nanti dia kerjasama dengan siapa, dia kerjasama dengan siapa. Tapi kita melihat dari sebatas ini dulu. Dari sebatas ini dulu ya. Yang menarik sebenarnya adalah TAPG. Kalau berdasarkan gue pribadi. Kalau diantara ini secara subjektif gue lebih suka dengan TAPG. Nggak masalah gue membayar harga yang lebih mahal di atas satu gitu, nggak masalah. Atau sekarang udah PBV 1 kan, mendekati book value-nya. Nggak masalah. Tapi ya, tidak ada peningkatan dan penurunan secara signifikan di net profit marginnya. Jangan kayak Semar kalau gue guys ya. Pendapatannya gede, tiba-tiba net profit marginnya di kuartal ini kecil. Ini kenapa? Kan kayak gitu. Gue ngelihatnya sih begitu. Jadi itu guys ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.